Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Harapan ibu, kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jumpa lagi dengan saya, Irma Dayanti, SSI, Guru Mapel IPA kelas 10 AP. Baiklah anak ibu, pada pertemuan kita kali ini, KD kita memasuki KD yang ke-34, yaitu memahami komponen-komponen dan bentuk interaksi dalam ekosistem. Baiklah, nah Ibu, kita mulai saja dengan definisi dari ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antar makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi ekosistem bisa juga dikatakan suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Kita lanjutkan lagi anak ibu dengan komponen ekosistem. Makhluk hidup di alam ini menempati tempat-tempat tertentu sesuai dengan habitatnya atau tempat tinggalnya. Ada yang hidup di air, tanah, atau daratan, maupun di udara. Tempat hidup di dunia ini tidak bertambah luas, sementara pertambahan jumlah makhluk hidup relatif bertambah. Hal inilah yang menyebabkan semakin banyaknya makhluk hidup yang menempati permukaan bumi, sehingga ekosistem di muka bumi ini semakin sempit. Pertama, makhluk hidup akan menjalin hubungan saling ketergantungan antar makhluk hidup di dalam komunitas. Makhluk hidup sangat bergantung kepada lingkungannya. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya inilah yang membentuk ekosistem. Berikut interaksi ekosistem. Bentuk interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik dapat mempengaruhi komponen abiotik dalam ekosistem. Demikian juga sebaliknya. Sebagai contoh, setiap tumbuhan mengambil air dari lingkungannya, yaitu dari dalam tanah, tetapi tumbuhan juga membebaskan air ke lingkungan atau ke udara dalam bentuk uap air. Bersama uap air dari sumber yang lain akan terbentuk awan dan turun sebagai titik-titik air hujan dan akhirnya meresap ke dalam tanah. Dengan kata lain, kembali lagi ke dalam tanah. Selain itu juga, tumbuhan juga mengambil zat hara di dalam tanah dan kemudian juga mengembalikannya lagi dalam bentuk ranting, dedaunan, dan sisa makanan yang telah lapuk dan mengalami penguraian. Bisa kita lihat contoh lainnya juga, padi membutuhkan sinar matahari dalam proses fotosintesis. Juga membutuhkan udara sekitarnya untuk bernapas. Dan juga membutuhkan air dari dalam tanah agar dapat tumbuh. Dari gambar di slide ini bisa Ibu amati dengan jelas bahwasanya komponen abiotik seperti udara, tanah, air, dan cahaya, serta komponen biotik yaitu berupa tumbuhan dan hewan yang ada di dalam tanah maupun di daratan, terjadi interaksi atau hubungan timbal balik sehingga terjadi saling ketergantungan. Pada gambar dapat diperhatikan atau diamati dengan jelas. Baiklah nah Ibu, kita lanjutkan dengan interaksi antar komponen biotik atau sesama makhluk hidup. Komponen biotik secara timbal balik dapat mempengaruhi komponen biotik lainnya. Sebagai contoh, peristiwa simbiosis. Masing-masing simbion mempengaruhi satu sama lain. Sebagai contoh, seekor lebah menghisap madu dari sekuntum bunga. Lebah mendapatkan makanan berupa madu dari bunga.
Namun lebah juga membantu penyerbukan bunga tersebut. Dari contoh tersebut, dapat kita amati bahwa terjadi hubungan timbal balik antar komponen biotik. Baiklah, kita lanjutkan anak ibu dengan macam-macam interaksi antar komponen biotik. Yang pertama, interaksi intraspesifik. Interaksi intraspesifik yaitu interaksi antar individu dalam satu spesies. Sebagai contoh, kita lihat pada koloni rayap dan koloni lebah madu. Pada masing-masing koloni terdapat pembagian kerja yang sangat rapi. Jadi interaksi pada koloni rayap dan lebah ini lebih bersifat saling membantu dan menguntungkan. Berikutnya atau yang kedua, interaksi interspesifik. Interaksi interspesifik yaitu interaksi antar individu yang berbeda spesies. Bisa berupa predasi. Pertama, predasi merupakan interaksi antar organisme pemangsa yang disebut sebagai predator dengan mangsanya. Kedua, kompetisi. Kompetisi merupakan interaksi antar dua individu yang berbeda, yaitu bisa juga berbeda atau juga satu spesies. Terjadinya persaingan. Persaingan bisa berebut wilayah mencari makan atau feeding ground, atau juga berebut pasangan. Interaksi yang ketiga adalah simbiosis. Simbiosis merupakan kehidupan bersama antar dua makhluk hidup atau lebih berbeda spesies dalam hubungan yang erat. Kita lanjutkan dengan macam-macam simbiosis. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Saya yakin anak-anak ibu sudah begitu paham tentang ini, tapi ada baiknya saya jelaskan kembali. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan atau interaksi antar dua makhluk hidup yang menimbulkan dampak timbal balik saling menguntungkan satu sama lainnya. Sebagai contoh, bunga sepatu dan lebah. Bunga sepatu diuntungkan karena dibantu dalam proses penyerbukan. Sementara lebah juga diuntungkan karena mendapatkan madu dari bunga sepatu tadi. Demikian juga contoh bunga raplesia dan lalat. Raplesia dibantu proses penyerbukannya oleh lalat, sementara lalat mendapatkan sari bunga sebagai sumber makanan hewan tersebut. Simbiosis yang kedua yaitu parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan timbal balik antar dua makhluk hidup di mana salah satunya diuntungkan dan yang lainnya dirugikan. Sebagai contoh, cacing perut di dalam usus manusia. Dalam hubungan ini, cacing perut diuntungkan karena mengambil sari makanan dalam tubuh manusia. Sementara manusia dirugikan karena sari makanannya diambil oleh cacing perut tersebut, sehingga mengakibatkan tubuh manusia menjadi sakit. Contoh berikutnya, tanaman benalu dengan inangnya. Tanaman benalu menumpang pada inangnya sehingga dia mengambil sari makanan pada tumbuhan inangnya. Sementara tumbuhan inangnya menjadi mati karena diambil sari makanannya oleh tanaman benalu tersebut. Simbiosis yang ketiga yaitu komensalisme. Simbiosis komensalisme yaitu suatu hubungan timbal balik antar dua makhluk hidup di mana salah satunya mendapat keuntungan namun yang lainnya tidak dirugikan atau tidak mendapat pengaruh apapun. Sebagai contoh, tumbuhan sirih yang menumpang pada tumbuhan inangnya. Tumbuhan sirih diuntungkan karena dapat tumbuh pada tumbuhan inangnya. Sementara tumbuhan inangnya tidak merasa diuntungkan ataupun dirugikan. Kedua, udang yang menumpang pada mentimun laut. Pada hubungan ini, udang mendapat
tumpangan, sementara mentimun laut tidak dirugikan dengan tumpangan hewan udang tersebut. Simbiosis yang keempat adalah amensalisme. Simbiosis ini adalah suatu hubungan timbal balik di mana ada pihak yang dirugikan dan ada pula pihak lainnya yang tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Simbiosis amensalisme ini merupakan kebalikan dari simbiosis komensalisme. Sebagai contoh adalah pohon walnut dan tumbuhan lainnya, gulma dan tanaman produksi. Simbiosis yang kelima, anak-anak ibu, yaitu simbiosis netralisme, yaitu suatu interaksi timbal balik antar dua makhluk hidup di mana satu sama lain saling menguntungkan maupun merugikan. Kedua makhluk hidup ini atau organisme tersebut bersifat netral dan tidak saling menguntungkan ataupun saling merugikan. Sebagai contoh, kambing dengan burung hantu. Keduanya tidak saling menguntungkan ataupun saling merugikan. Sapi dengan semut, jangkrik dengan monyet, gajah dengan serangga, dan beberapa contoh-contoh lainnya. Harapan Ibu, materi yang Ibu sampaikan hari ini dapat anak Ibu pahami dengan baik. Tetaplah semangat, teruslah belajar, dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.